Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Hafiz Marsal dan yang pastinya di acara Warung Santri di channel apa? Ayo channel apa? Ayo. Nah, channelnya karena kita santri ya siaran santri. Nah, Bang Chairman, ya kita ini sudah sampai di salah satu restoran yang sedang happening di Kota Depok. Oke. Mungkin sudah terlihat namanya. Gubuk Gurame. Nah, Oke. informasinya adalah apa ya informasinya? Ayo. Pemiliknya adalah seorang santri. Nah, pengen tahu dong seperti apa pemiliknya, konsep restoran seperti apa? Omsetnya, kemudian customernya seperti apa, dari mana saja, apakah hanya dari wilayah Depok atau dan sekitarnya, kita perlu tahu dong. Nah, mungkin teman-teman di wilayah Jabodetabek sudah banyak mengetahui restoran yang berkonsep dengan gubuk-gubuk, ada kolam ikannya. Oke. Tapi di Gubuk Gurame ini dengan konsep yang berbeda, bener gak? Apa tuh bedanya? Nah, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama pemiliknya, ada manajernya pula nanti. Yes. Terus kita bakal mereview tempatnya tuh cozy untuk apa aja nih selain restoran. Pasti menunya dong, kita review juga dong. Menunya, Yes. lo pengen makan banyak gak? Yoi. Sos. Oke, ikutin kita terus. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya bahas sendiri nih, Pak. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ini bambanya ini cantik-cantik. Iya. Kasih. Kalau cantik, Oh iya lah, kacamata gue bisa dikatakan cantik, Bang. Kita bantu, Pak. Kita dari siaran santri nih. Nah, kita dari punya acara namanya Warung Santri. Kan yang kita dapat ini infonya, informasinya nih kan. Pemiliknya seorang santri kan. Oh iya. Benar itu, Pak? Benar nggak tuh, Pak? Betul, Pak. Mungkin sebelum kita ketemu sama yang pemiliknya, Bapak bisa jelaskan dulu nih kita, gitu kan? Iya. Seperti ada apa? aja sih Pak di lokasi ini? Ya. Nah, Bapak dengan Bapak siapa nih, Pak? Nama saya Irman, Pak. Pak Irman. Bapak Irman sebagai? Saya manajer di sini. Sebagai manajer? Banyak anak buah dong, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak boleh jelasin nih, Pak? Kita sambil jalan. Oh, boleh, Bapak. silakan. Ayo. Pertama mungkin kita lewat kantor. Ini kantor kasir dengan ruang tamu, waiting room. Waiting room juga, waiting list juga. Jadi kalau Nanti ada yang mau datang, Iya. mau makan di sini, datang sini dulu gitu ya. Karena kita pada Sabtu Minggu kan ramai, Pak. Oke. Kadang-kadang waiting list, Iya. nah mereka menunggu di sini. Itu waiting list dalam arti mereka booking lewat by phone. Jadi mereka nggak bukan tempat. Enggak, maksudnya bisa dong referensi. Bisa. Kita mereka kan booking lewat phone, Ah. kita siapin tempatnya. Tapi ketika mereka datang ke sini langsung, kemudian dia punya tempat, ya kebagian waiting list juga. Oh, harus oke. menunggu. Gitu. Harus menunggu. Ya menunggu karena belum ada tempat. Oke. Ini kasir berarti ya, Ya, Pak? ini kasirnya. Kemudian office-nya sebelah sana. Kasir kita alhamdulillah sudah ada 2 komputer, jadi mengurangi antrian pengunjung yang bayar. Semua pembayaran cash atau debit. Kita cash ada, debit ada, kemudian OVO, GoPay semua, Kartu kredit? semua ada. Kita Cakep. Bisa menerima ya Pak Ya, ya? kita bisa Keren. menerima. Oke. Good. Alhamdulillah kita luasnya 4.000 meter. 4.000 meter hanya restorannya? Ya, restoran. Oke. Terdiri dari berapa gubuk? Kita ada sekitar 30 gubuk. Oh, 30. 30 gubuk yang ukurannya ini untuk yang 5 orang. Oh, 5 orang. Ya, 5 Kapasitasnya? orang. Ya, keluarga mungkin ada yang berempat, berlima. Hmm. Sebelah sana ada 13 gubuk. 13 gubuk. Kemudian yang ukuran ini untuk 8 orang. Ini untuk 8 orang ya? Ini 8 orang. Ini 8 orang, Pak? Ya, kita ada 17 gubuk. 17 gubuk. Wih. Kemudian Oh, untuk keren. banyak. Waduh. Kemudian untuk yang 10 orang ada, kita ada 16. Tapi 16. ngomong sebanyak gubuk itu karyawannya berapa Pak? Kita karyawan sekarang 30. 30, Pak? Iya, 30. Itu 30 udah termasuk chef, Iya. waiters. Karena sekarang kita lagi PSBB. Oh, Jadi oke. memang Agak dulu karyawan berkurang memang gitu. kita 50 ya. Oke. Itu kalau boleh tahu, Pak, kalau misalkan full nih, Pak, Iya. menjangkaunya berapa? Aku, Pak. Kita hampir 800 lebih. Full semua. Iya, full semua.
Kalau full 800 Iya. itu dengan karyawan berapa itu kalau misalnya full? Kalau lagi normal ya sebelum PSBB ini? Karena kita bisa nge-manage Bang, nge-manage di dapurnya. Jadi mungkin untuk orderan kebanyakan kan kita orderan dengan paket, Pak. Oh, ada paket-paketnya gitu ya? Mempermudah kecepatan pelayanan. Untuk pelayanan. Jadi pertama oke. kecepatan order, Iya. kemudian kecepatan makanan keluar juga. Oke, Jadi oke. menarik loh, Bu Hafid. 800 bisa ditangani sama 30 orang. 30 orang. Yo, iya. Keren. Keren kan? Perlu tahu dong manajemennya seperti apa. Pak, kan udah rame nih Pak diperbincangkan di media sosial. Ya. Ngomong-ngomong, bukanya jam berapa Pak nih Pak? Kalau kita sekarang PSBB buka jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Sampai jam PSBB. iya, sampai jam 6. Tapi kalau hari biasa sebelum adanya COVID ini Kita jam 10 sampai jam 9 malam. 10 sampai jam 9 malam. ya. Nah, terus Pak, selain konsep ini Pak, tadi kan saya sempat ngobrol nih sama Iya. Bang Cermen. Iya. Selain konsep gubuk, kolam, kan udah banyak nih Pak restoran-restoran di Jabodetabek Pak. Iya. Yang beda dari gubuk gurame apa sih Pak? Mungkin kita dari pelayanan. Pelayanan ketika tamu datang, kita kan konsepnya family restoran. Jadi keluarga. Jadi ketika tamu datang itu mereka harus merasa seperti di rumah sendiri. Oh. Rumah sendiri dalam arti menunya. Dari menunya, dari kenyamanan tempatnya. Jadi nggak ada istilah 4 jam oh harus keluar atau kita nggak ada. Oh, nggak ada durasi waktu. Nggak ada dari waktu. Oh, berarti seharian boleh di sini Pak? Boleh kita bebas. Oh, nggak ada minimal order. Nggak ada minimal order. Ada minimal Kadang-kadang ada orang cuma pesan misalnya dia Es teh manis atau es teh apa? manis tuh silakan. Kita welcome lah sama orang. Wah. Nah, Pak. Jarang-jarang yang kayak begitu Pak. Bener, ya. bener. Tapi kan Biasanya kan- misalnya lo aus, lo cuma mau minum doang, Iya. mampir kemari kan. Makanya kan siapa tahu kan gue sebagai milenial nih Bang, nyari tempat cozy gini buat kerja, buka laptop, Yoi. ibarat kata sih menguntungkan banget ya dengan modal 30.000 sampai 50.000, es teh manis berapa gelas, boleh di sini. Boleh, silakan. Udah gitu wifi. Wifi gratis. Tuh, Wifi keren. gratis lagi. Keren. Mantap. Nah, Pak, ini kan udah banyak nih Bang, tadi Bapak bilang. Kita lihat tuh ada playground anak-anak. Nah, boleh Bapak jelaskan nggak Pak? Kok di tempat restoran ada playground ya Pak? Karena memang kita konsep family itu pasti ada anak-anak. Oh, keluarga bawa anak-anak pasti ya. Jadi kita sediain tempat untuk bermain. Kemudian juga kita musola, memang kita agak besar. Jadi untuk perempuan di atas, laki-laki di bawah, ada kita pisahin. Tempat Musolanya. oke. Kemudian juga untuk toilet, kita ada di belakang ada toilet juga, di depan ada, jadi ada 2 tempat. Ya. Oh, oke. Pak, kalau boleh tahu Pak, Ngomong-ngomong, fasilitas ini nih Bang, untuk menunjukkan bahwa memang ini adalah resto konsep family Iya, concept. family Gitu ya. concept. Iya. Jadi memang membuat mereka nyaman. Nyaman, Yang benar. kayak tadi lo bilang cuma mau 30.000 mau wifi seharian di Iya sini. kan? Udah gitu ditambah lagi kan. ada playgroundnya anak-anak. Kalau bawa anak gitu kan bisa langsung gitu. Mungkin kurang Pak, bebek-bebekan Pak. Nah, Pak, Iya. kita boleh dong Pak kita sambil duduk ngobrol boleh, boleh. biar lebih enak gitu Iya. Pak. Kan Bapak tadi bilang sudah banyak ya konsepnya. Tapi tadi saya dengar Pak pas masuk nih, Iya. Bang Cerman juga mungkin dengar ada alunan-alunan Sunda gitu Pak. Oh, memang kita kan basicnya pemiliknya Sunda. Oh, pemiliknya Sunda. Ya, Sunda. Jadi mungkin kita karena kalau alunan musik Sunda itu kadang-kadang kita lapar. Kok bisa Kadang mendayu-dayu. Suges. Suges juga ya mendayu. Oh. Ya. Karena musik mendayu yang tenang, kita makan juga lebih enak. Sorry ya, gue udah duluan nih. Nah, kapan duduk ya Bro? Gue mau buktiin Ah. kalau setiap fasilitas di sini emang nyaman. Nyaman ya? Lu cuma nyantai di sini aja kita bisa ngelihat Angin-anginan. Pulang dikerokin. Oke, Pak. Ini ada air mancurnya, ya kan? Terus juga kita lihat banyak ikan-ikan juga nih Pak. Kenapa sih Pak letaknya itu di Depok? Terus juga deket pintu tol Pak. Karena memang mungkin pertama memang kebetulan karena memang istilahnya itu Allah sudah pilih di sini. sudah istilahnya Allah udah milih di sini. Oh, Allahnya udah Iya, beli sini Pak. Kadang-kadang kita mungkin kita menentukan tempat tapi kadang-kadang tidak cocok. Aha. Jadi ketika kita tidak sengaja buka di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah kita istilahnya dikenal tuh bukan sama orang Depok aja. Jabodetabek, Jabodetabek. bahkan nasional mungkin Pak. Kadang dari Garut juga ada. Dari Garut, dari Bandung, Sumedang. Mereka kan kadang-kadang di sini arisan atau pulang keluarga.
Oh, family gathering gitu ya. Jadi kadang mereka diundang, kadang pagi-pagi sudah di sini, dari Bandung sudah di sini. Mereka kumpul di sini, makan di sini. Ketika mereka puas, mungkin tahun depan catering lagi. Oke. Kalau untuk parkirannya Pak, fasilitasnya itu berapa mobil Pak? Parkiran itu bisa 50 lebih. Bus juga bisa masuk kali Bisa ya? Mas. Kadang biasanya tentara yang coba bus. Oh bisa Iya. gitu. Tentara atau polisi, kadang satu grup itu udah pakai bis. Pak, yang paling menarik menurut Bapak yang bisa kita tawarkan sama orang di rumah makan Gubuk Gurame ini apa sih Pak? Selain tadi bahwa Gubuk Gurame adalah merupakan restoran berkonsep keluarga, kemudian apalagi yang bisa kita kasih tahu sama apa? Mungkin banyak promo Pak. Banyak promo atau apa gitu. Karena kita begini, kadang-kadang orang tuh kan bisa masakan yang pertama. Jadi ketika kami menawarkan, memang gurame bermacam-macam bumbunya. Bermacam-macam bumbu. Yang kedua, kita bumbunya memang lebih banyak. Racikannya Pak. Racikannya kita lebih banyak. Kan ketika konsumen misal masih kurang, kita tambah lagi. Itu free. Free ya. Iya. Beri apa nih Pak? Jadi nggak usah bayar lagi. Beri Kalau nasi. misalnya enggak, Jadi misalkan bumbunya kurang nih, Nah, boleh tambah dong. Oh, kuah gitu. Kuahnya. Oke. Itu free Pak. Free gitu. Tapi jadi kasih tahu sama dia Pak. Bisa kuahnya mulu nambah. Pak. Namanya Gubuk Gurame. Apa makanannya gurame aja Pak? Kita utamanya gurame. Jadi gurame kita ada sekitar 8 macam olahan gurame. Boleh sebutin Pak? Mulai dari gurame bakar, gurame asam manis, Hah? gurame pecak, kemudian gurame dabu-dabu, gurame cobek, gurame terbang, gurame sop tiram ada, Hah? Ada hitam ada? ada hitam ada. Woi, Pokoknya lengkap kita gurame. Ada Pak. Nah Pak, mungkin ada menu tersendiri Pak yang banyak Spesial orang, banget gitu ya banyak yang spesial. Atau yang banyak orang order gitu ya. Yang digandrungin lah. Biasanya kita asam manis, bakar sama cobek. Guramenya. Iya, Iya, jadi asam manis. rata-rata asam manis, bakar sama cobek. Ya. Dan Selain buat makan biasa gini, ada bisa menerima apa namanya kebutuhan Wedding. yang lain nggak? Wedding kita Kebutuhan ada. wedding lah, kebutuhan apa gitu? Ada. Itu ada paket-paketan Pak. Paket-paketan ya. kita wedding kemarin sudah ada 5 grup untuk yang di sini karena kami masih free tempatnya. Oh, Jadi tempatnya ya, free. tempatnya masih free. Fasilitasnya kita kasih free. Hah? Yang penting kan kita memudahkan mereka untuk wedding harus dipermudahkan. Iya, iya, Bang iya, Cermen, iya. ini unik Bang. Iya. Ini unik nih. Tapi yang lebih unik lagi alasannya. Lu tahu nggak tadi apa dengar kata Bapak? Free kan? Bukan free-nya. Apa Bro? Wedding itu harus dipermudah. Iya. Weh. Maksudnya free KUA-nya juga Pak, penghulunya? Bukan, itu kan hadis banget. Hadis, ya, benar. Hadis banget gitu. Itu kemudian yang membuka landasan-landasan berbentuknya ini. Enggak, Oke, tapi unik baik. nih. Kita kayaknya harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke yang lain. Siap. Stay tune. Mungkin banyak fresh ya, fresh ya. Bukan dipotong Pak, langsung dia di sessionnya. Boleh lihat. Kita lihat deh. Ya kita lihat ya. Ya, bisa lihat Pak. Nah, Bang Cermen, Bapak ini belum masih bocoran. Ikannya ini diternak sendiri atau didatangkan dari mana? Kita ada supplier dari Jawa. Jawa karena Jawa memang Pilihan Jawa kenapa? Nah, daerah lain kan yang lebih dekat mungkin dari daerah kan dari ada dan kita memang konsumen juga memang senangnya yang fresh. Buktinya bahwa itu fresh, bahwa kemudian dari yang mulai kita mengelola adalah mungkin kalau ini kali Pak ya. Oke, Ini ikan hitungan sekilo berapa Pak? Kita cuma jadi dari proses pemesanan beberapa pesan baru ngambil nih. ya kita ngambil sekarang ada yang pesan kita ngambil 5 Iya. yang ini kita siap. Oke, itu buktinya bahwa itu fresh, bukan gurame yang udah dibeli gambar, freezer enggak ya. Ini enggak, ini benar-benar fresh. Oke, Kita langsung lihat tempat makanannya. Yuk. Oke. Ini keren Pak. Enak Pak. Boleh tanya juga nanti ya Pak ya. Pak, salah satu orderan yang itu bakarnya Laura ya. Oh, ada
bocoran aja Pak. Dia di oles-oles itu ya bumbu racikannya ya Pak ya? Ada kuning lagi. Pak ini rahasia atau perlu mau bumbu jalan? Boleh dong Bang, boleh dong Bang. Coba tonton yang Makannya tadi apa? Jahe, lepas. Om, tahu dong Om. Bumbunya apa aja Om? Lengkuas, jahe, serai, lengkuas, jahe, serai, bawang bombay. Terus yang pakai bawang merah ya, bawang merah, bawang putih. Terus saus ada nggak? Cabai ya. Jadi nggak ada yang instan, semuanya olahan. Ada satu lagi yang belum. Doanya Bismillah. Mau dibakar biar gurih kan? Nah, Bro Chairman, tadi kita udah lihat pintu masuk, kasir, playground. Tadi lu kasih dan tadi lu tertarik itu ya. Terus kita duduk di pinggiran-pinggiran tuh, ya kan? Iya. Terus mana lagi tadi Kita kita? lihat dapur. Dapur. Ya kan? Terus lihat guramenya, ikan guramenya Masih hidup. masih hidup, Fresh. fresh. Oke. Jangan lupa yang utama, bumbu racikan racikan itu bakaran itu, semuanya adalah Top bumbu gurame. tradisional dan itu semua racikan. Bumbu Nusantara. Oke. Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan Pak kepada teman-teman yang sedang menyaksikan Iya. apa sih Pak value Iya. dari bumbu gurame ini sehingga orang-orang tuh harus mencoba makan di sini Pak. Tapi sebelum itu Pak, pemirsa harus tahu dong. Nah, Bapak menyampaikan value, tapi Bapak juga harus tahu, pemirsa harus tahu Bapak ini sudah berapa lama di sini. Pak Iman berapa lama sih Pak Iman? sebulan? Saya di sini sudah hampir di Gubuk Gurame itu ada 5 tahun. 5 tahun. Ya. 5 tahun. Karena dulu memang pergantian manajemen, Ya. dan kita saya dari Baik. Iya. Masa kerja 5 tahun berarti itu sudah mumpuni untuk menyampaikan bahwa apa sih yang menjadi kualitas Gubuk Gurame sehingga orang harus datang ke sini. Benar. Ya. Tapi boleh dong Pak, sedikit aja Pak bocorannya Pak. Omsetnya berapa sih Pak? Alhamdulillah di 500 lebih. Sebulan. Iya. 5 juta sebulan. Top. Mungkin ada program kali Pak umroh gratis karyawan. Kita memang ada. Oh, keren. Keren. Kita memang ada, tapi sekarang kan memang Karena lagi Covid Lagi gini. Covid Oh, gini. Oke. Baik, silakan Pak disampaikan kepada pemirsa apa yang menjadi keunggulan di sini, kemudian apa yang menyebabkan pemirsa harus datang. baik untuk Bapak Sobat semua. Memang di sini kita menyediakan pertama kenyamanan tempat, yang kedua keleluasaan Anda untuk misalnya Anda untuk waktu, kemudian untuk penambahan barang makanan, ketiga juga kita ada promo. Jadi mungkin Anda ada yang belanja lebih dari 4 juta, kita ada gurame gratis. Kemudian Gurame ada gratis? Iya, kita gurame gratis. Berapa ekor Pak? Kita 2 ekor. 2 ekor. Kemudian kalau misalnya Anda berpawal ke sini, kita ada diskon. Oh, diskon. Diskon. Cluenya apa Pak diskonnya Pak? Ya. Cluenya. Dulunya kita kira datang diskon itu. Oh, iya. Ada kartu membernya kali ya Pak ya? Kita ada catatan. Oh, ada catatannya. Ya, oke. kita member Bisa memang disediakan nih, datang pertama es teh manis. Tapi keren. Bagaimana awalnya Pak Haji kami Santri gitu kan. punya usaha yang Miliaran. Baik, keren. keren. Gubuk Gurame number 1. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita dengan pemilik dari Gubuk Gurame ini. Bro Hafid, tadi Siap. kan kita udah keliling-keliling nih. Iya, benar. Wah, sudah ngobrol, sudah melihat fasilitas yang ada, kemudian kita sudah ngobrol kepada manajernya. Sudah Dan cari bocoran. cari nih, bocoran-bocoran ya kan? bumbu-bumbunya gitu ya. Bumbu-bumbunya, omsetnya juga Oke. gitu kan. Sekarang kita dikasih kesempatan sudah yang hadir baik, di hadir di hadapan kita semua. Ada Pemilik Gubuk Gurame. Gurame. Ada Ustadz Kamil dan Kemudian beserta istrinya. Beserta istri. Ustadz, antum benar dari santri, Ustadz? Ya, Santri Gontor benar, Ustadz? santri Gontor. Tapi kalau dilihat-lihat antum ini alumni tahun berapa, Ustadz? Tahun 82. Tahun 82, 1982.
sedikit Sat, boleh ceritakan setelah dari Gontor antum kemana Sat? Setelah dari Gontor sambil kuliah di Jayabaya, terus ambil kuliah lagi di LPBA. Di LPBA dites langsung masuk Mustawatalis kelas 3. Kelas 3 lulus, dapat mumtaz, dipindah ke sore. Oke. Ke pagi. Ya, di pagi. Nah, syahadah yang kelas 3 ana coba ngelamar di kedutaan. Kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta. Ya. Oke. Alhamdulillah diterima, walaupun saingannya ada yang dari Mesir, Ah. dari Riyadh, Iya, mereka udah lama. Jadi staf lokal berarti Sat, ya? Staf lokal. Kerja kedutaan selama 4 tahun. Nah, di situ kita bertemu dengan teman-teman dari Gontor juga yang kerja di PJTKI. Waktu itu antum masuk kedutaan umur berapa Sat? Tahun 86. 86. 25 tahun Sat, ya? Nah, setelah dari kedutaan langsung usaha atau pernah apa gitu Sat? Ini tiba-tiba nyambungnya langsung ke bisa punya usaha restoran ini gimana bisa ceritanya Sat? Kalau bahasa milenial kan F&B gitu ya Sat, ya? Karena di kedutaan juga komunikasi dengan teman yang kerja di PJTKI, Iya. kita mencoba berusaha tentang TKI ke Timur Tengah. Oke. Ya, TKI ke Timur Tengah kita coba dari tahun 93 sampai 99 pegang bendera perusahaan orang lain. Peminjem perusahaan Ya. orang lain. Oke. Ternyata ada dolar booming doh Mhm. dari 2.000 sampai 20.000. Iya, Di iya, situ iya, ada iya. keuntungan-keuntungan. Oke. Langsung antum jual Ya, dolar ya, Sat? akhirnya kita jual dolar, punya modal, bikin perusahaan. Hah? Namanya nama anak laki-laki Salman Putra Rayana. Salman Putra Putra Rayana. Rayana. Oke, oke. Nah, di situ Dirjen tenaga kerja kakak kelas Padin Samsudin, tapi Oh. kita tetap profesional dan profesional sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Oke, oke, oke. Nah, turunlah SIOP tahun 2000. Punya sendiri sampai 2014 SBY mengumumkan TKI ke Timur Tengah di stop. Berarti 14 tahun antum menyalurkan Ya, tenaga kerja. 14 tahun. Setelah itu dicoba buka bikin kolam gurame. Kolam gurame Kolam ikan empang ya, gitu, Sat? ya, empang. Bikin empang, mau jual gurame mentah. Buat di pancingan atau? Kagak, mau dijual aja, menjual ikan mentah. Jadi Oke. dibesarin, jual. Dibesarin gitu ya. dijual. Oke. Setelah dicoba 6 bulan dibesarin banyak mati, Ah. beli 60 juta dijual 25 juta. Gulung tikar. Gurung tiket. Setelah itu ada masuk, ya kalau cerita mungkin hidayah keimanan, hidayah bisnis. Iya, iya, iya. Berpikir kalau jual ikan mentah untungnya sedikit. Oke. Kalau ikan matang insya Allah untungnya besar. Makanya bikin rumah makan Gubuk Gurame. Oke, berarti sejarah Gubuk Gurame itu berarti ya, Sat, ya? Ya, Dari empang yang ingin hidup, Ya, jual hidup ya. ikannya, kemudian ada istilahnya tadi bahasa Ustadz itu apa? Ilham bisnis gitu ya. ya petunjuk lah. Mujizat gitu Petunjuk saja. bisnis gitu Ya, ya. petunjuk lah Oke. bisnis. Tapi antum modal nekat, Sat? Ya bismillah. Nekat aja. Karena apa punya prinsip kita chef banyak, cook banyak. Tinggal memanajenya yang Memanage. bagus. Iya, iya, iya. Oke. Itu aja. Bukan bikin rumah makan saya harus jadi chef enggak. Iya, iya, iya. Dan itu sudah terbukti. Tadi kami waktu ngobrol-ngobrol sama manajer Bapak Irman bahwa dalam kapasitas yang luas ini hanya mampu bisa dimanage dengan beberapa karyawan saja. Karena sistem dan manajemen peralihan atau dari mulai order sampai Timingnya hadirnya cakep timing gitu itu ya. bagus gitu. Ya. Dan itu sudah terbukti. Gitu. Oke, Pak Hafid. Ustadz, Ah. di sebelah antum ini kan ada istri antum ya. Ya. Boleh dikenalin Bu nama ibu siapa Bu? Ibu Yeni. Nah, Ibu Yeni. Hajah Yeni. Ibu Hajah Yeni. Suryani. Nah, Ibu Hajah Yeni kan antum sudah bersama Ustadz Kamil berapa tahun Bu? 26 tahun. 26 tahun. Pernah nggak Bapak sama Ibu waktu itu misalkan lagi crowded rame nih, Bapak sama Ibu sampai ikut ngelayanin? Oh, pernah kalau saya Ibu, Oh, turun ibu ya. tangan. saya enggak.
Langsung ikut masak apa gimana Bu? Dulu pernah pertama ikut masak juga, cuman kesini enggak, cuman layanin tamu. Melayani. Kalau Bapak sampai nggak melayani karena tidak mau apa memang takut atau gimana Pak? Saya di rumah aja. Oh Doa. di rumah aja, ada peran khusus bro. Iya. Hitung saldo ntar malam. Ustaz, dari apa sih dari sisi pendirian idealisme Ustaz sebagai seorang santri dengan adanya Gubuk Gurame ini, apa sih yang ingin Ustaz tanamkan dari Gubuk Gurame ini? Filosofi apa yang ingin kita belajar dari apa yang sudah Ustaz lakukan? Jadi filosofinya bahwa kita bukan hanya profit oriented, Yes. tapi kita harus bikin kebersamaan dan berbagi. Kebersamaan dan berbagi. Berbagi untuk sesama ya. Oke. Karena apa, di Gubuk Gurame juga ada hitanan massal. Ada itu ya Pak, event-event itu ya Pak. Hitanan massal, ada santunan, Untuk ada anak yatim, pengajian, piatu ya, pengajian ibu-ibu. Ada Jumat berbagi mungkin Pak. Jumat juga berbagi nasibo. Itu untuk warga sekitar atau apa? Dibagi diputar aja. Antar masjid, ada juga warga sekitar. Oke. Nah untuk mungkin Bapak sudah banyak karyawan. Ada reward tersendiri Pak untuk karyawan Pak. Kalau karyawan rewardnya umroh. Umroh. Ada kategori karyawan seperti apa dapat reward umroh Tapi gitu ya? Reward umrohnya mereka yang lama kita berangkatkan umroh. Oke. Baik. Bersama keluarganya. Enggak sendiri aja Pak. Adanya karyawannya aja. Ustaz kasih tips dong buat kita para santri yang ingin usaha gitu. Tips bisnis seperti apa Ustaz? Tip bisnis, yakin kita harus semangat bahwa manjada wajada. Waduh, itu dia Siapa tuh. yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dan kita yakin inna ma'al usri yusra. Dan yakinkan lagi kita bahwa kita selalu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oke. Baik. Dan Allah bersama-sama orangnya. Itu yang harus ditanamkan kepada santri-santri ke depan. Karena kesabaran di situ adalah kemuliaan, kesabaran juga keberkahan, kesabaran di situ adalah keberhasilan. Yang pastinya kalau sabar fokus juga Ustaz. Fokus. Harus fokus. Ngomong-ngomong sebelum kita tutup nih, Iya. Gubuk Gurame udah punya berapa cabang Ustaz? Gubuk Gurame baru dapat satu cabang, baru ada satu cabang di Bekasi Jalan Raya Hankam nomor 16. Luasnya seperti ini juga? Enggak, luasnya hanya 600 meter, kapasitas gubuknya 100 orang. Oke. Tidak terlalu ya enggak seluas ini lah. Tapi Ustadz belum kasih tahu ke kita. Apa itu? Berdirinya Gubuk Gurame itu kapan Ustaz? Berdirinya Gubuk Gurame tanggal 7 Mei 2014. Oke. 7 Mei 2014. Jadi kalau yang makan di tanggal 7 Mei bisa gratis dong, Ustaz. ulang tahun. Siapa tahu Ustaz ngasih KTP. Iya. Nah, teman saya ngincer-ngincer yang gratisan mulu, Oh, Ustaz. iya. Siap, Gitu. siap. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak dan Bro Hafid sayang banget tadi beberapa ungkapan-ungkapan kata kunci Ustadz Kamil dalam melaksanakan bisnis ini tentunya menjadi penting buat kita generasi penerus dan para pemirsa santri bahwa santri ketika bedanya santri dengan mungkin alumni-alumni lain ketika sekolah lain gitu dalam berusaha atau berpolitik atau berkreativitas yang lain itu selalu memberikan nilai lebih yang memberikan manfaat buat bersama. Benar. Itu dia kata kuncinya. Dari tadi kita masuk, kita melihat nuansa kebersamaan, kekeluargaan. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kamil itu udah teraplikasikan dari tadi kita keliling ini gitu. Kebersihannya, kebersamaannya. Tadi kita dengar Kekompakannya tadi kekompakan juga kan, kerjanya. Tadi kita dengar seperti Pak Irman, manajer menyatakan bahwa ini kita nuansa restoran kekeluargaan. Family restoran. Betul, Family family restoran. restoran. Ustadz Kamil tadi menyampaikan itu Sampai bagian punya dari database. filosofinya. Iya kan, database. punya database. Kemudian wedding gratis wedding tempatnya. gratis tempat. Dan yang penting itu filosofi-filosofi tentang kesabaran, kenyamanan bahwa anggaplah ini rumah sendiri, mereka bisa beraktivitas di sini terserah begitu Ustaz ya. Iya. Ini luar biasa. Dan musola juga alhamdulillah besar, nyaman. Betul. Sampai-sampai saya pernah dengar ada ibu-ibu sholat. Pantesan berjalan bagus,
Tapi saya doakan karena musolanya juga bagus. Wah, luar biasa. Diutamain katanya Pak. Utamakan. Ya. Karena kita harus diutamakan musola, tempat Betul, kita betul, mengadu, betul, kita betul. memohon. Iya, iya, iya. Bro Hafid, nggak lengkap kalau seandainya sebelum kita akhiri ini kita mendengarkan filosofi hidup dari Ustadz Kamil untuk kita semua, para pendengar, para generasi muda, para santri, dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Kamil terkait dengan tips bisnis atau tips usaha dalam menjalani kehidupan ini. Ya Ustadz, mudah-mudahan kita juga yang sudah melihat obrolan kita berdua Iya. sama Ustadz Kamil nih Iya. bisa mengambil value yang baik gitu, Betul. menjadi motivasi. Gimana Ustadz? Apa motivasinya? Ustadz? Motivasinya, baik. ya kita harus berusaha sekuat tenaga, pasti ada jalan keluar. Hanya satu, dalam keberkahan hidup, dalam Al-Quran jelas bahwa kita cari dulu ilmu akhirat, baru ilmu dunia. Wabtagi fima ataqallah daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Berarti kan dunia hanya sekecil. Akhirat ini selamanya. Ketika kita punya ilmu akhirat, apapun yang didapat akan berkah. Sodakohnya berbagi, zakatnya dikeluarkan. Kalau ilmunya dunia dulu, ujung-ujungnya di penjara. Benar. Itu motivasi banget tuh buat kita sebagai milenial. Iya. Yang ibarat kata saya santri, Bang Cermen juga santri. Yang namanya santri itu kalau udah nggak jadi santri itu seperti singa keluar dari sarangnya. Betul. Tapi dari Ustadz Kamil ini kita mengetahui nilai lebih, Betul. harus ke jalan yang benar gitu. Dan membuktikan bahwa santri ketika berupaya itu selalu memberikan manfaat buat umat. Benar. Gitu. Tidak hanya untuk kepentingannya pribadi saja. Khairun nasi anfa'uhum. Benar. Oke. Nggak Baik. selamanya santri itu sarungan. Yes. Tapi lihat dong. Lihat. Pakai jin. Tanpa Oh, iya. Tapi beliau santri tulen. Santri itu Santri tulen sampai apapun yang menjadikan dasar pemikiran untuk keduniaannya selalu diikuti dengan filosofi kesantriannya. Gitu. Luar biasa Ustaz. Kira-kira antum nih sama ibu punya anak berapa Ustaz? 5. Wih, mau nambah lagi Ustaz? Saking romantisnya. Mau nambah anak apa nambah cucu Ustaz? Nambah Cucu cucu. sudah 4. Oh, cucu sudah Nambah 4. cucu. Oke. Itu sudah 4. Baik. Terima kasih Ustaz Ustaz. sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di program siaran santri dan Iya. juga bersama Bang Cermen. Tadi juga kita sudah keliling mengetahui filosofi Gubuk Gurame ini yang sedang happening ya, Iya, iya. di kalangan warga Depok dan Jabodetabek sekitarnya. ya. Mungkin setelah obrolan ini teman-teman yang ingin datang makan langsung dikasih promo Ustaz. Bisa. Oh bisa tuh. Kalau makan mah pasti gratis, cuma pulangnya Pulangnya bayar. Pulangnya bayar. Oke. Terutama juga Karena ada para sistem. santri. Ada apa Ustaz itu sebenarnya? Kalau 3, karena di sistem di kasir tuh ada 3-4 kali, 3 kali ada Ada bonus ya. bonus. Dapat bonus. Itu dari database yang ada ya. Jadi membuktikan bahwa Gubuk Gurame tidak hanya sekedar restoran tapi juga menghargai setiap proses dan keadaan yang ada. Sekali datang, 2 kali datang, 3 kali datang semua terekam dan itu ada rewardnya gitu ya. Baik, cukup mungkin dari sini Bro Hafid. Dan Siap. satu tadi Ya. ada kurang satu, harus kita selalu mengamalkan surat Fatir ayat 29. Apa itu Ustaz? Surat Fatir ayat 9 itu innal ladzina yatlunal kitab wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi mereka-mereka yang ingin mendapatkan usaha perniagaan yang tidak akan pernah merugi, yaitu 1, baca Quran. Baca Quran. Kedua, sholat tepat waktu. Berikut ya qobliyah, ba'diyah dan nawafilnya. Yang ketiga, sedekah jariyah. Dengan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terang. Itulah perdagangan yang tidak akan pernah never Dan itu menjadi pegangan Ustaz ya. pegangan. Oke. Dan ini juga Mantap, harus- Bro. Iya, harus kita contoh dong. Ya kan? Kalau gitu. Baik, tanpa ingin menyimpulkan karena kesimpulan yang akan kami berikan bisa jadi tidak selengkap atau seluas dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Kamil yang begitu Jadi teman-teman luas. bisa menyimpulkan sendiri. Ya, kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri apa yang didapat. Tapi terima kasih banyak Ustadz Kamil untuk waktunya dan Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang dari kami. Mudah-mudahan Ibu sama Ustadz Kamil bisa
sehat selalu, rezekinya bertambah, yang pastinya makin langgeng Bu sampai akhir hayat ya Bu ya. Amin. Dan utamanya selalu bermanfaat buat umat. Amin. Amin. Terima kasih, saya Hafiz Marsal. Saya Heriman dan dengan host kami Ustaz Kamil dan Ibu Yeni. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Salam santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.